Assalamualaikum semuanya, kembali lagi sama aku Trisna. Kali ini kita bakalan buat pola busana wanita. Oke, bahan yang kita butuhkan, peralatan yang kita butuhkan ini adalah ada penggaris, ada skala, pensil, penghapus. Oke, sekarang kita mulai membuat pola. Sebelumnya ukurannya sudah ditentuin ya. Oke, pertama-tama kita buat garis bantu menyiku gitu ya, di samping kiri dan di atas. Ini untuk mempermudah kita menentukan titik-titik. Selanjutnya kita menggunakan skala 1/4. Karena kita membuat pola kecil, maka kita menggunakan skala 1/4. Skala itu sama dengan ukuran meteran ya. Oke, pertama untuk bagian leher kita turun 8 cm dari titik A ke A kecil. Kemudian yang ke samping dari titik A itu 7 cm. Ingat ya, selisihnya 1 bagian yang ke bawah dan yang ke samping. Kemudian turun lagi dari titik A, turun 5 cm untuk menentukan letak bagian lebar dada. Ini kita menggunakan titik B. Lanjut ke yang di atas, dari titik A1 mendatar ke samping, itu adalah untuk lebar bahu. Di sini lebar bahunya aku pakai 12. Di sini tulis saja titiknya itu N. Nah, setelah itu dari titik N turun 3 cm untuk membentuk bahunya. Oke, kita untuk bahunya. Setelah itu kita kembali ke titik B. Titik B tadi ya, aku udah bilang kalau titik B itu untuk lebar dada. Nah, rumusnya di sini lebar dada dikali setengah atau dibagi 2. Nah, seperti ini. Nanti ya, lebar dadanya dibagi 2. Oke. Setelah itu kita coba untuk ngebentuk garis-garisnya untuk garis bahu. Kemudian bagian lebar dada, ini aku kasih titik C ya. Lebar dada itu pakai garis putus-putus, karena dia hanya garis untuk membantu saja. Oke, ini lehernya kita bentuk mencekung. Udah mulai kelihatan kan? Oke, kita lanjut. Sekarang lanjut dari titik A, kita mau nyari untuk lingkar badan. Yaitu rumusnya itu 1/2 kali panjang muka. Nah, di sini aku pakai titik D ya untuk menentukan lingkar badan. Kemudian untuk mendatar ke sampingnya itu rumusnya 1/4 lingkar badan yang sudah ditambah 4 plus 2 lagi untuk kelonggaran. Nah, sekarang kita pakai garis bantu lagi.
atau garis putus-putus. Kita hubungkan, ini jadinya itu kerung lengan. Kita buat kerung lengannya. Oke, sudah terbentuk kan? Sekarang kita mau ke bagian pinggang. Itu adalah dari titik A sampai ke bawah itu panjang muka. Kita pakai di sini F, dan yang ke samping itu adalah dari F ke G itu 1/4 lingkar pinggang ditambah 3 ditambah 1. Seperti ini. Oke. Nah, untuk menentukan kupnat, soalnya tadi kita udah tambah 3 itu adalah untuk kupnat. Untuk menentukan kupnat itu jarak payudara atau bisa dipakai 1/10 lingkar pinggang. Setelah kita tahu titik 1/10 lingkar pinggang di mana, kemudian kita tambahkan 3 untuk lebar kupnatnya. Oke, sekarang kita bentuk dulu. Oke. Untuk menentukan panjang kupnatnya, kita samakan yang di atas juga, di mana titik lebar 1/10 lingkar pinggang. Kemudian diturun 3 cm dari yang lingkar badan tadi, turun 3 cm, kemudian kita buat kupnatnya. Nah, seperti ini. Nah, jadi kan ini adalah pola dasar bagian depan. Sudah jadi. Nah, sekarang kita mau buat pola dasar bagian belakang. Lanjut aja ya pakai pola dasar bagian depannya. Di sini untuk bagian belakang kita merubah sedikit saja. Untuk bagian belakang itu dari titik A ke bawah turun 2 cm untuk leher bagian belakang. Kita bentuk lagi, bentuk. Nah, seperti ini. Nah, kelihatan kan? Nah, untuk yang bagian kerung lengan, kalau yang bagian belakang itu dia keluar kira-kira 1 atau 2 cm. Oke. Setelah itu dibentuk lagi. Dibentuk. Oke, sudah. Nah, seperti ini jadinya. Ini adalah pola bagian belakangnya. Oke, teman-teman, yang ini ke N1, kemudian ke dalam, langsung ke E, langsung ke G, titik G, F, sampai ke titik A kecil, itu adalah pola bagian depan. Kemudian untuk bagian belakang, itu dari titik yang turun 2 cm, kemudian ke N, dan keluar. Oke, G, ke F, langsung kembali ke yang 2 cm itu untuk yang di belakang. Oke, udah tahu kan bedanya? Nanti tinggal dijiplak aja. Sekarang kita mau buat lengan. Untuk lengan, kita ukur kerung lengannya dulu. Kerung lengan
yang di pola depan diukur dulu. Cara ngukurnya itu penggaris skalanya harus berdiri gini biar bisa ngikutin lekunya. Oke, ini yang di depan dulu berapa, kemudian ditambah sama kerung yang di belakang, pola belakang. Oke, kita sudah dapat untuk kerung lengannya. Sekarang kita buat pola lengan. Oke, pola lengannya pertama-tama seperti biasa kita buat garis bantu putus-putus. Oke, kemudian kita tentukan tinggi puncaknya dulu ya. Ini aku pakai tinggi puncaknya itu 11. Tinggi puncaknya bisa pakai 10, 11, 12 bisa. Kemudian kita buat garis bantu lagi ke samping kanan dan ke samping kiri. Oke. Nah, sekarang untuk menentukan kerung lengannya, tadi kita udah dapat kerung lengan, itu rumusnya kerung lengan dikali setengah atau kerung lengan dibagi 2. Setelah kita dapat hasilnya kerung lengan tadi dibagi 2, berarti kita ukur dari titik A ke samping sini dan yang di sebelahnya juga sama seperti ini sampai kena sama garis bantunya ya. Nah, seperti ini kita dapat titik N dan titik N1. Kemudian kita hubungkan. Ya, hubungkan seperti membuat layang-layang. Oke, sudah seperti ini. Kemudian kerung lengannya tadi itu kan melengkung. Jadi sekarang kita cari lengkungannya dengan cara titik A ke N itu dibagi 2 dikurangi 1. Kemudian yang di sebelahnya itu dari N ke atas itu 1/10 lingkar kerung lengan. Oke. Nah, untuk kerungnya, untuk melengkungnya kita ke bawah 0,5, ke atas 1 cm, dan yang di sampingnya ke atas 1,5 cm. Ingat ya, perbandingannya 0,5. Ya, kemudian kita garis, kita bentuk mengikuti titik-titik yang tadi kita udah buat. Oke. Kemudian kita mengukur panjang lengan. Di sini aku pakai panjang lengannya 28 cm. Panjang lengannya diukur dari A ke bawah. Kemudian untuk lingkar lengan. Lingkar lengan itu lengan yang di bawah itu ya, teman-teman. Itu rumusnya lingkar lengan dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena kita mau buat kiri dan kanan. Maksudnya kiri kanan itu di sini ini adalah polanya itu satu lengan ya teman-teman, satu lengan. Nah, seperti ini. Oke. Sudah. Kenapa tadi dibagi 2? Biar kita tahu mana titik tengah-tengahnya ya teman-teman.
Nah, setelah itu kita garis sisinya menggunakan penggaris melengkung. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, di samping juga begitu. Gunakan garis melengkung. Nah, sudah. Nah, tadi itu teman-teman yang untuk lingkar lengannya itu kenapa dibagi dua? Karena titik B ke C itu setengah lingkar lengan, B ke C yang di samping juga setengah lingkar lengan. Nah, ini untuk bagian depan dan belakang. D, B, depan, belakang. Ini satu lengan. Oke, teman-teman, udah jadi deh pola badan dan pola lengannya. Oke, jangan lupa subscribe dan comment and like.